Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Adam Yahya. Saya mahasiswa dari Setia YAI dengan NIM 2016-021067. Di sini saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Pengaruh Struktur Modal dan Ukuran Perusahaan terhadap Nilai Perusahaan dan Profitabilitas sebagai variabel intervening pada perusahaan semen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017 sampai 2019. Yang pertama, saya akan membahas latar belakang perusahaan. Optimal ya, perusahaan harus meminimumkan modalnya untuk mencapai tujuan jangka panjang. Modal tersebut berupa uang tunai, kredit, mesin-mesin, properti, hak paten, dan laba yang ditahan. Aktivitas struktur modal ini dilakukan oleh manajer keuangan dan semua bagian keuangan lainnya. Sebelum membuat struktur modal, sumber dana yang dipilih harus dipertimbangkan agar bermanfaat dengan baik. Di sini kita akan mengetahui apakah struktur modal dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap nilai perusahaan, serta apakah profitabilitas dapat memediasi pengaruh struktur modal dan ukuran perusahaan pada perusahaan semen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sehingga penelitian ini dapat bermanfaat untuk menambah pengetahuan dan wawasan, serta bisa dijadikan sebagai pertimbangan untuk perusahaan dalam menentukan struktur modal, ukuran perusahaan melalui profitabilitas untuk meningkatkan nilai perusahaan. Berikut ini adalah penjelasannya. Yang pertama, struktur modal yang berarti keseluruhan dana yang berasal dari utang jangka panjang dan modal sendiri yang digunakan untuk seluruh aktivitas perusahaan. Yang kedua, ukuran perusahaan yang berarti perbandingan besar kecilnya perusahaan. Yang ketiga, nilai perusahaan yang berarti tingkat keberhasilan suatu perusahaan. Yang keempat, profitabilitas yang berarti ukuran tingkat efektivitas pada jumlah keuntungan yang dihasilkan perusahaan. Yang kelima, laporan keuangan yang berarti informasi keuangan perusahaan. Kemudian diperoleh analisis sementara dari penelitian ini, yakni struktur modal dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Profitabilitas dapat memediasi pengaruh struktur modal dan ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan. Nah, selanjutnya, penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan mengambil data dari website Indonesian Stock Exchange atau IDX pada tahun 2017 sampai 2019. Penelitian ini menggunakan populasi, yaitu perusahaan semen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Kemudian, jenis dan sumber data yang digunakan adalah data sekunder dari buku-buku jurnal ilmiah dan media. Data ini berupa Debt to Equity Ratio, DER, Return on Equity, ROE, dan Price to Earnings Ratio, PER, yang bersumber dari laporan keuangan perusahaan semen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017 sampai 2019. Lalu di sini ada teknik sampling. Sampel penarikan ini dilakukan dengan metode purposive, yang mana perusahaan semen yang terdaftar adalah yang pertama PT Indosemen Tunggal Prakasa, yang kedua PT Semen Batu Raja, yang ketiga PT Semen Indonesia, yang keempat PT Waskita Beton, yang kelima PT Wijaya Karya Beton. Dari penelitian yang saya lakukan, diperoleh hasil sebagai berikut. Untuk mengukur nilai perusahaan, digunakan Price to Earning Ratio atau PER. Berdasarkan tabel diperoleh, menunjukkan jumlah data observasi yang digunakan sejumlah 30. Diketahui nilai rata-rata dari variabel PER atau Y sebesar 187,2627. Nilai tertinggi sebesar di 1830, yaitu di PT Semen Batu Raja pada tahun 2018 kuarter kedua. Nilai terendah sebesar 10,0589, yaitu di PT Wijaya Karya Beton tahun 2018 pada kuarter keempat. Dan nilai standar deviasi sebesar 382,89548. Kemudian, untuk mengukur profitabilitas digunakan Return on Equity atau ROE berdasarkan tabel menunjukkan jumlah data observasi yang digunakan sejumlah 30. Diketahui nilai rata-rata dari variabel ROE atau Z sebesar 0,0445, nilai tertinggi sebesar 0,1040, yaitu PT Wijaya Karya Beton pada tahun 2018 kuartal keempat. Nilai terendah sebesar 0,0022, yaitu di PT Semen Batu Raja pada tahun 2019 kuartal 2. Dan nilai standar deviasi sebesar 0,0269. Lalu,
Untuk mengukur struktur modal menggunakan Debt to Equity Ratio atau DER. Berdasarkan tabel diperoleh menunjukkan jumlah data observasi yang digunakan sejumlah 30. Diketahui nilai rata-rata dari variabel DER atau X1 sebesar 0,8424. Nilai tertinggi sebesar 1,9466 yaitu di PT Wijaya Karya Beton pada tahun 2019 kuartal keempat. Nilai terendah sebesar 0,1555 yaitu di PT Indosemen Tunggal Prakasa pada tahun 2017 di kuartal kedua. Dan nilai standar deviasi sebesar 0,54036. Dan yang terakhir, ukuran perusahaan diperoleh menggunakan cara log natural dari total aset atau size berdasarkan tabel tersebut, menunjukkan jumlah data observasi jumlah 30. Diketahui nilai rata-rata dari variabel size atau X2 sebesar 30,3925. Nilai tertinggi sebesar 32,0106 yaitu di PT Semen Indonesia pada tahun 2019 kuartal keempat. Nilai terendah sebesar 29,1936 yaitu di PT Semen Batu Raja pada tahun 2017 kuartal kedua. Dan nilai standar deviasi sebesar 0,87848. Nah, ini dia hasil uji SEM. Dari persamaan pertama, memperlihatkan nilai koefisien determinasi R2 sebesar 0,303753, yang berarti seluruh variabel bebas, struktur modal atau DER, dan ukuran perusahaan atau size berkontribusi menjelaskan variasi naik turunnya nilai anomali, accrual, perusahaan semen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BEI sebesar 30,37%. Sementara sisanya sebanyak 69,63%. Dikemukakan dari faktor lain di dalam model tidak diikut sertakan. Sedangkan nilai koefisien determinasi disesuaikan sebesar 0,252179 yang artinya setelah derajat kebebasan atau degree of freedom dipertimbangkan. Seluruh variabel bebas dipilih dalam penelitian dapat menjelaskan nilai anomali accrual yang terjadi dalam perusahaan semen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BEI sebesar 25,22%. Dan di persamaan kedua memperlihatkan nilai koefisien determinasi R2 sebesar 0,544255 yang berarti seluruh variabel bebas, struktur modal atau DER, dan ukuran perusahaan atau size berkontribusi menjelaskan variasi naik turunnya nilai anomali accrual perusahaan semen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BEI sebesar 54,42%. Sementara sisanya sebanyak 45,58%. Dikemukakan dari faktor lain yang tidak diikutsertakan dalam model ini. Sedangkan nilai koefisien determinasi disesuaikan sebesar 0,491669 yang artinya setelah derajat kebebasan, degree of freedom dipertimbangkan. Seluruh variabel bebas yang dipilih dalam penelitian dapat menjelaskan nilai anomali accrual yang terjadi sebesar 49,17%. Selanjutnya dari tabel uji FEM. Dari persamaan pertama, memperlihatkan nilai koefisien determinasi R2 sebesar 0,540260. Berarti seluruh variabel bebas, struktur modal atau DER, dan ukuran perusahaan atau size berkontribusi menjelaskan variasi naik turunnya nilai anomali accrual perusahaan semen yang terdaftar di Bursa Efek atau BEI sebesar 54,02%, sementara sisanya sebanyak 5,98%. Dikemukakan dari faktor lain yang tidak diikutsertakan dalam model ini. Sedangkan nilai koefisien determinasi disesuaikan sebesar 0,420328, artinya setelah derajat kebebasan degree of freedom dipertimbangkan, seluruh variabel bebas yang dapat dipilih dalam penelitian dapat menjelaskan nilai anomali accrual yang terjadi sebesar 42,03%. Dari persamaan kedua memperlihatkan nilai koefisien determinasi R2 sebesar 0,717470 yang berarti seluruh variabel bebas, struktur modal atau DER, dan ukuran perusahaan atau size berkontribusi menjelaskan variasi naik turunnya nilai anomali accrual perusahaan semen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BEI sebesar 71,74%. Sementara sisanya sebanyak 28,26%. Dikemukakan dari faktor lain yang tidak diikutsertakan dalam model ini. Sedangkan dari koefisien determinasi disesuaikan sebesar
0,627573, yang artinya setelah derajat kebebasan atau degree of freedom dipertimbangkan, seluruh variabel bebas yang dapat dipilih dalam penelitian dapat menjelaskan nilai anomali accrual yang terjadi sebesar 62,76%. Selanjutnya, dari hasil uji rem di persamaan pertama memperlihatkan nilai koefisien determinasi R2 sebesar 0,078470, yang berarti seluruh variabel bebas, struktur modal atau DER, dan ukuran perusahaan atau size berkontribusi menjelaskan variasi naik turunnya nilai anomali sebesar 7,84%. Sementara sisanya sebanyak 92,16% dikemukakan dari faktor lain yang tidak diikutsertakan dalam model ini. Sedangkan nilai koefisien determinasi disesuaikan sebesar 0,010209, yang berarti setelah mempertimbangkan derajat kebebasan atau degree of freedom dipertimbangkan. Seluruh variabel bebas yang dipilih dalam penelitian dapat menjelaskan nilai anomali accrual yang terjadi sebesar 1,02%. Dari persamaan kedua memperlihatkan nilai koefisien determinasi R2 sebesar 0,544255, yang berarti variabel bebas, struktur modal atau DER, dan ukuran perusahaan atau size berkontribusi menjelaskan variasi naik turunnya nilai anomali accrual perusahaan semen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BEI sebesar 54,42%. Sementara sisanya sebanyak 45,58% dikemukakan dari faktor lain yang tidak diikutsertakan dalam model ini. Sedangkan nilai koefisien determinasi disesuaikan sebesar 0,4916669, yang berarti setelah mempertimbangkan derajat kebebasan atau degree of freedom dipertimbangkan, seluruh variabel bebas yang dipilih dalam penelitian dapat menjelaskan nilai anomali accrual yang terjadi sebesar 49,17%. Jadi, kesimpulannya adalah yang pertama, struktur modal dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Yang kedua, profitabilitas tidak dapat memediasi pengaruh struktur modal dan ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan. Saran yang dapat saya berikan adalah, yang pertama, bagi peneliti selanjutnya, apabila memiliki ketertarikan dalam mengambil penelitian sejenis, diharapkan untuk menambahkan variabel lainnya dan mengambil sampel pada perusahaan sektor atau subsektor lainnya. Yang kedua, bagi perusahaan harus tetap berusaha untuk meningkatkan nilai perusahaan di mata investor meskipun struktur modal, ukuran perusahaan, dan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Demikianlah hasil presentasi skripsi yang saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi masyarakat. Jika ada salah-salah kata, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.